Salam saudara, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bersatu dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dan pada malam hari ini kita mau angkat satu pujian, anggur baru dicurahkan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan Yesus, untuk berkat kasih karunia Tuhan yang daripada kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Kau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kau layakkan setiap ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya akan berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Bapa Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi
Kepada pembawa firman kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam yang ke-7, 10 hari kita berdoa bersama-sama. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa untuk minta berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setia Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai kami, memberkati kami, bahkan akan memberikan pengertian lebih dalam tentang firman Tuhan yang kami renungkan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang terbatas adanya, Tuhan yang akan memberkati kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema kuasa Tuhan di tengah penantian. Kalau kita membaca kitab Yohanes pasal yang ke-14, yang kita baru saja baca, ayat 15 sampai 17 khususnya, ini berbicara tentang kepastian akan datangnya Roh Kudus sebagai penolong yang lain bagi para murid pada waktu itu. Dan dicurahkan ketika hari Pentakosta, supaya para murid mendapat kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan kepada seluruh bangsa. Saya akan membacakan kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa datangnya kuasa dan dicurahkannya kuasa Roh Kudus itu untuk menyertai para murid memberitakan Injil Tuhan ke seluruh bangsa. Dan hari ini juga kuasa itu dinyatakan bagi kita untuk kita sebenarnya juga memberitakan Injil Tuhan itu. Kuasa Tuhan di tengah penantian pada saat itu, ini yang menjadi tema renungan kita, bahwa ketika waktu itu para murid menantikan atau dalam penantian kuasa itu. Namun ketika Tuhan Yesus bersama para murid dan berkata perihal janji ini, dan setelah Tuhan naik ke surga, pun Tuhan tidak menjadikan mereka yatim piatu. Karena kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi jelas bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas para rasul, para murid. Ketika Tuhan naik ke surga, dan Tuhan menjanjikan untuk datang kembali, dan bahkan Tuhan berkata, para rasul, para murid, orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu tidak akan dijadikan yatim piatu, tetapi Tuhan akan menyertai. Kuasa Tuhan di tengah penantian, Tuhan berkata kepada para murid untuk, yang pertama, hidup dalam ketaatan. Saya akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan adalah ketaatan terhadap perintahnya. Jika tidak demikian, maka kita dapat dikatakan pendusta. Jadi kalau kita bicara mengasihi Tuhan, itu juga tentunya bagian dari ketaatan kita terhadap apa yang menjadi hukum Tuhan. Kalau tidak, itu berarti kita menjadi pendusta. Satu nats yang perlu kita baca malam hari ini adalah 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20. Demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Yohanes kembali menyampaikan tentang bagaimana kasih, dan kasih itu dimanifestasikan dengan ketaatan kepada Tuhan, dan terlebih juga ketika orang berkata bahwa kalau dia mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi sesamanya. Kalau dia tidak mengasihi sesamanya, berarti dia berdusta. Karena apa? Karena dia tidak mengasihi yang dilihat, apalagi yang tidak dilihat. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Tuhan tentang kasih yang harus disertai dengan ketaatan. Saya akan membaca Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus bagaimana kondisi ketaatan atau kasih yang disertai dengan ketaatan, atau mengasihi Tuhan itu dengan ketaatan, melakukan perintah-perintahnya. Itu yang pertama, hidup dalam ketaatan. Kalau kuasa Tuhan di tengah penantian, yang diperlukan adalah hidup dalam ketaatan. Yang kedua, menunggu dengan setia kuasa yang Tuhan berikan. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bukan berarti dalam masa menunggu Roh Kudus, para murid tidak dalam naungan kuasanya, kasihnya, rahmatnya. Tuhan memberikan penyertaan dengan sempurna, dan doa menjadi alat komunikasi untuk mendatangkan berkat-berkatnya, seperti itu. Datangnya seorang penolong yang lain, secara harafiah sering disebut parakletos. Secara sederhana saya terjemahkan seperti ini, yang memiliki arti dipanggil ke samping orang, sehingga ada arti orang yang membesarkan hati atau orang yang menghimbau, seperti itu. Jika demikian, maka penyertaan kuasa ini akan menenangkan bagi setiap para murid, dan hari ini kita juga. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang selalu ada di dalam hati kita, yang membesarkan hati kita, yang selalu menghimbau kita, yang selalu memotivasi kita supaya kita tetap ada di dalam perintah-perintahnya. Terlebih juga,
memberikan kekuatan untuk kita melakukan apa yang diperintahkan. Saya akan kembali membaca ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kuasa Tuhan di tengah penantian pada waktu itu, konteks Nats ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kehidupan para rasul itu hidup dalam ketaatan. Dan mereka menunggu dengan setia kuasa yang Tuhan berikan. Hari ini, kuasa itu sudah diberikan. Roh Kudus itu sudah tinggal di hati kita. Dan mari kita hidup dengan taat. Dan kita selalu setia untuk kita melakukan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah hari ini dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kuasa-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Kuasa-Mu yang Kau janjikan atas kami, dan itu menyertai kami selama-lamanya, sehingga kami aman nyaman dalam perlindungan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada dalam setiap keberadaannya, sehingga di dalam situasi seperti ini Tuhan, kami yakin percaya bahwa Engkau ada dan Engkau selalu ada bagi kami. Kami yakin percaya juga Tuhan, Engkau akan menguatkan iman kami untuk kami tetap berserah kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang akan memberikan kuasa atas kami untuk kami melalui setiap perjalanan hidup kami. Dan kami percaya sejarah yang terbaik sudah Kau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu malam hari ini. Dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Dan kami yakin percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Mu yang kudus memberkati dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati.